Tarantula adalah anggota famili Theraphosidae, kelompok laba-laba yang dikenal karena ukurannya yang besar dan tubuh yang dipenuhi bulu halus. Hewan ini tersebar di berbagai belahan dunia, mulai dari wilayah hutan tropis yang lembab hingga daerah gurun yang gersang. Secara biologis, tarantula memiliki keunikan pada taringnya yang bergerak secara vertikal ke atas dan ke bawah. Berbeda dengan laba-laba pada umumnya yang taringnya bergerak menyamping. Dalam hal pertahanan diri, tarantula memiliki mekanisme unik berupa bulu halus di bagian perut yang disebut bulu urtikasi. Saat merasa terancam, mereka akan menendang bulu tersebut ke udara untuk menyebabkan iritasi pada kulit atau mata pemangsa. Meskipun sering dianggap mematikan, racun tarantula pada dasarnya ditujukan untuk melumpuhkan serangga atau mangsa kecil lainnya. Dan bagi manusia, efek gigitannya secara medis umumnya setara dengan sengatan lebah, selama tidak ada reaksi alergi yang parah. Kehidupan tarantula sangat dipengaruhi oleh cara mereka bersarang, di mana ada spesies yang lebih suka menggali lubang di tanah, dan ada pula yang menghabiskan hidupnya di atas pepohonan. Mereka adalah pemburu yang sabar dan tidak menggunakan jaring untuk menangkap mangsa, melainkan mengandalkan getaran untuk mendeteksi keberadaan serangga, kadal, atau tikus kecil sebelum menerkamnya dengan cepat. Satu fase krusial dalam hidup mereka adalah proses ganti kulit atau disebut molting. Karena memiliki rangka luar yang keras, tarantula harus melepaskan kulit lama mereka secara berkala agar tubuhnya bisa bertambah besar. Selama proses ini, tarantula akan berbaring telentang dan berada dalam kondisi yang sangat rapuh. Dari segi usia, tarantula betina dikenal memiliki umur yang sangat panjang, bahkan bisa mencapai puluhan tahun, jauh melampaui usia tarantula jantan. Tarantula memiliki sistem sensorik yang luar biasa unik, karena mereka sebenarnya memiliki penglihatan yang cukup buruk meskipun memiliki 8 mata. Sebagai gantinya, seluruh tubuh dan kaki mereka ditutupi oleh rambut-rambut halus yang sangat sensitif terhadap getaran di tanah maupun pergerakan udara. Hal ini memungkinkan mereka mendeteksi langkah kaki serangga kecil atau ancaman yang mendekat dengan akurasi tinggi, bahkan dalam kegelapan total di dalam lubang persembunyian mereka. Cara mereka makan juga cukup unik dan mungkin terdengar sedikit mengerikan bagi sebagian orang. Karena tidak memiliki gigi untuk mengunyah, tarantula menyuntikkan enzim pencernaan ke dalam tubuh mangsanya melalui taring mereka. Enzim ini akan melunakkan bagian dalam tubuh mangsa hingga menjadi cairan, sehingga tarantula tinggal menghisap nutrisi itu menggunakan perut penghisapnya yang kuat, hanya menyisakan kerangka luar mangsa yang kering. Dalam dunia konservasi dan ekosistem, tarantula berperan penting sebagai pengendali hama alami. Mereka membantu menjaga populasi serangga agar tetap seimbang di habitat aslinya. Di beberapa budaya, tarantula bahkan dianggap sebagai simbol kesabaran dan ketenangan karena sifat mereka yang cenderung diam dan tidak agresif selama tidak diprovokasi. Warna tubuh mereka juga tidak selalu coklat atau hitam legam. Di alam liar, terdapat spesies yang memiliki perpaduan warna biru metalik, warna ungu, hingga garis-garis emas yang berkilau. Keindahan warna ini seringkali berfungsi sebagai peringatan bagi pemangsa atau justru membantu mereka menyamar di antara dedaunan hutan yang berwarna-warni. Meskipun tampak tangguh, mereka adalah makhluk yang sangat rentan terhadap perubahan suhu yang ekstrim dan kerusakan habitat akibat aktivitas manusia. Tarantula memiliki kemampuan regenerasi yang luar biasa terjadi selama siklus hidup mereka.
Jika seekor tarantula kehilangan kaki karena serangan pemangsa atau kecelakaan, maka mereka dapat menumbuhkan kembali anggota tubuh yang hilang tersebut melalui proses ganti kulit berikutnya. Kaki yang baru mungkin akan terlihat sedikit lebih kecil atau lebih tipis pada awalnya, tetapi akan kembali ke ukuran normal setelah beberapa kali melewati fase pergantian kulit. Keunikan lain terletak pada cara mereka berkomunikasi dan menjaga wilayah. Beberapa spesies tarantula dapat menghasilkan suara desisan yang cukup keras, yang dikenal sebagai stridulasi. Suara ini dihasilkan dengan cara menggosokkan bulu-bulu kasar pada kaki atau bagian mulut mereka. Suara ini berfungsi sebagai peringatan terakhir bagi pengganggu agar menjauh sebelum tarantula tersebut mengambil tindakan lebih lanjut untuk mempertahankan diri. Meskipun mereka adalah hewan soliter yang biasanya hidup sendirian, ada fenomena menarik di alam liar di mana beberapa spesies tarantula menunjukkan perilaku simbiosis mutualisme dengan spesies lain seperti katak kecil. Dalam hubungan ini, tarantula membiarkan katak tinggal di dalam lubangnya agar katak tersebut memakan semut atau parasit kecil yang dapat mengganggu telur-telur tarantula. Dan sebagai imbalannya, katak mendapatkan perlindungan dari pemangsa karena berada di bawah penjagaan sang laba-laba raksasa. Secara anatomi, tarantula tidak memiliki paru-paru seperti mamalia, melainkan menggunakan organ yang disebut buck lungs atau paru-paru buku. Organ ini terletak di bagian bawah perut dan terdiri dari lembaran-lembaran tipis yang menyerupai halaman buku, tempat pertukaran oksigen terjadi. Struktur ini sangat sensitif terhadap kelembaban. Itulah sebabnya banyak tarantula sangat tergantung pada kondisi lingkungan yang stabil untuk menjaga agar organ pernafasan mereka tetap berfungsi dengan baik. Selain kemampuan fisiknya, tarantula memiliki metode yang sangat efisien dalam menjaga kebersihan dan kesehatan sarangnya. Mereka seringkali melapisi pintu masuk lubang atau area di sekitar tempat tinggal mereka dengan sutra yang tipis. Benang sutra ini tidak berfungsi sebagai jaring jebakan seperti pada laba-laba penghuni rumah, melainkan bertindak sebagai sistem alarm sensorik yang sangat sensitif. Dalam aspek reproduksi, perjalanan hidup tarantula jantan seringkali dianggap cukup tragis. Setelah mencapai kedewasaan seksual, tarantula jantan akan meninggalkan lubangnya yang aman untuk berkelana mencari betina. Selama pencarian ini, mereka seringkali berhenti makan dan memfokuskan seluruh energinya hanya untuk kawin. Setelah berhasil menemukan pasangan dan melakukan proses reproduksi, umur jantan biasanya tidak akan lama lagi. Sedangkan betina akan terus hidup dan merawat kantung telurnya dengan sangat protektif. Tarantula betina dapat menghasilkan ratusan hingga ribuan telur dalam satu kantung sutra yang dibuatnya dengan sangat rapi. Selama masa inkubasi, sang induk akan terus memutar dan memindahkan kantung telur tersebut untuk memastikan suhu dan kelembaban tetap terjaga secara merata. Perilaku pengasuhan ini menunjukkan sisi lembut dari makhluk yang sering dianggap sebagai monster oleh banyak orang. Menariknya, keberadaan tarantula di sebuah ekosistem seringkali menjadi indikator kesehatan lingkungan tersebut, karena mereka sangat sensitif terhadap polusi kimia dan perubahan struktur tanah. Populasi tarantula yang stabil menandakan bahwa rantai makanan di area tersebut masih berjalan dengan baik. Kehilangan predator puncak di dunia serangga ini dapat menyebabkan ledakan populasi hama yang merugikan keseimbangan alam sekitarnya.
Sisi lain dari kehidupan tarantula yang jarang diketahui adalah penggunaan sutra mereka sebagai perekat biologis di area yang licin. Beberapa spesies tarantula mampu mengeluarkan benang sutra tipis dari ujung kaki mereka yang berfungsi mirip dengan alat pendaki gunung. Hal ini memungkinkan mereka untuk memanjat permukaan vertikal yang sangat halus, seperti kaca atau bebatuan basah dengan daya cengkeram yang sangat kuat agar tidak terjatuh. Sistem peredaran darah mereka juga bekerja dengan cara yang unik karena tarantula memiliki sistem peredaran darah terbuka. Cairan yang mengalir di tubuh mereka disebut hemolimfa, yang berfungsi membawa oksigen dan nutrisi. Karena mereka tidak memiliki kerangka internal untuk menopang otot, tarantula menggunakan tekanan hidrolik dari hemolimfa ini untuk menggerakkan kaki mereka. Inilah sebabnya mengapa ketika tarantula mengalami dehidrasi berat atau mati, kaki mereka akan menekuk ke dalam, karena tidak ada lagi tekanan cairan untuk meluruskan anggota tubuh tersebut. Dari segi metabolisme, tarantula adalah ahli dalam menghemat energi. Mereka mampu bertahan hidup tanpa makanan selama berbulan-bulan, bahkan dalam beberapa kasus hingga lebih dari 1 tahun, asalkan mereka memiliki akses terhadap air. Kemampuan ini sangat krusial bagi spesies yang tinggal di daerah dengan perubahan musim yang ekstrim atau di tempat yang ketersediaan mangsanya tidak menentu. Mereka akan tetap diam di dalam lubangnya dalam kondisi hampir tidak bergerak untuk menekan penggunaan kalori serendah mungkin. Selain itu, tarantula memiliki organ khusus yang disebut pedipalpus, yaitu sepasang anggota tubuh di bagian depan dekat mulut yang menyerupai kaki pendek. Organ ini berfungsi sebagai alat peraba, penciuman, dan perasa untuk mendeteksi kualitas kimiawi dari mangsa atau pasangan potensial. Pada tarantula jantan dewasa, ujung pedipalpus ini akan berubah menjadi organ reproduksi yang digunakan untuk mentransfer sperma, yang menjadi tanda fisik utama bagi seekor jantan telah mencapai tahap akhir dalam siklus hidupnya. Struktur internal tarantula menyimpan keunikan yang sangat berbeda dari makhluk darat lainnya, terutama pada cara jantung mereka bekerja. Jantung tarantula berbentuk tabung panjang yang terletak di bagian atas perut dan berdenyut untuk memompa hemolimfa ke seluruh rongga tubuh tanpa melalui pembuluh darah yang tertutup rapat. Keunikan ini membuat mereka sangat bergantung pada tekanan cairan tubuh. Jika eksoskeleton atau kulit luar mereka pecah sedikit saja, tarantula bisa berada dalam bahaya serius karena kehilangan tekanan internal yang mereka butuhkan untuk bergerak. Dalam hal navigasi, tarantula memiliki kemampuan untuk menemukan jalan kembali ke lubang persembunyiannya dengan sangat akurat setelah berburu di malam hari. Mereka memanfaatkan kombinasi antara ingatan terhadap tata letak tanah, jejak kimiawi dari sutra yang mereka tinggalkan di sepanjang jalan, serta kemungkinan penggunaan cahaya bulan atau pola bintang sebagai panduan arah. Meskipun mereka tidak membuat jaring laba-laba yang rumit di udara, sutra yang mereka tebar di lantai hutan berfungsi sebagai peta pribadi yang sangat efisien. Racun tarantula kini menjadi subjek penelitian penting dalam dunia medis dan sains. Para ilmuwan mempelajari molekul protein tertentu dalam racun mereka yang berpotensi digunakan sebagai bahan dasar obat pereda nyeri kronis atau terapi untuk penyakit sistem saraf. Hal ini mengubah pandangan terhadap tarantula dari sekedar hewan yang ditakuti menjadi sumber pengetahuan yang mungkin dapat membantu menyelamatkan nyawa manusia di masa depan melalui bioteknologi.
Karakteristik yang sangat mendasar namun sering terlewatkan adalah bagaimana tarantula mengelola pertumbuhan otak dan sistem saraf mereka seiring dengan pertambahan ukuran tubuh yang drastis. Karena mereka memiliki rangka luar yang kaku, sistem saraf pusat mereka terkonsentrasi di bagian depan tubuh yang disebut cephalothoraks. Saat mereka tumbuh besar, seluruh jaringan saraf ini harus menyesuaikan diri dengan ruang baru yang tersedia setelah proses ganti kulit. Sebuah keajaiban biologis di mana fungsi motorik dan memori tetap terjaga meskipun seluruh struktur fisik luar mereka baru saja berganti dengan total. Dalam hal pengelolaan air dan keseimbangan cairan, tarantula memiliki lubang-lubang kecil yang sangat terkontrol untuk bernafas agar mereka tidak kehilangan terlalu banyak uap air. Di habitat yang sangat kering, mereka akan menutupi lubang persembunyiannya dengan lapisan sutra yang tebal untuk menciptakan mikroklimat sendiri di dalamnya. Suhu dan kelembaban di dalam lubang tersebut bisa sangat berbeda dengan kondisi ekstrim di luar, yang memungkinkan mereka tetap sejuk saat cuaca panas dan tetap lembab agar paru-paru buku mereka tidak mengering. Sisi sensorik tarantula juga mencakup kemampuan untuk merasakan medan elektromagnetik bumi dan perubahan tekanan udara yang sangat halus, yang seringkali memberi mereka peringatan dini akan datangnya badai atau perubahan cuaca besar. Rambut-rambut halus yang disebut trichobotria pada kaki mereka bertindak sebagai antena yang sangat canggih, mampu mendeteksi aliran udara yang disebabkan oleh kepakan sayap serangga yang terbang di dekatnya, sehingga tarantula dapat melakukan serangan balik bahkan sebelum mangsanya mendarat di tanah. Selain itu, tarantula memiliki cara unik untuk menjaga kebersihan diri yang hampir menyerupai perilaku kucing. Mereka sering terlihat membersihkan kaki dan pedipalpus mereka menggunakan bagian mulut, memastikan bahwa rambut-rambut sensorik mereka bebas dari debu atau sisa-sisa makanan. Kebersihan ini sangat krusial karena debu yang menempel pada rambut sensorik dapat mengurangi sensitivitas mereka terhadap getaran, yang berarti mengurangi kemampuan mereka untuk berburu dan mendeteksi bahaya. Dari perspektif evolusi, tarantula dianggap sebagai fosil hidup karena bentuk tubuh dan cara hidup mereka tidak banyak berubah selama jutaan tahun. Mereka telah berhasil bertahan melewati berbagai masa kepunahan massal dengan tetap setia pada desain tubuh yang sederhana namun sangat efektif. Ketangguhan ini membuktikan bahwa strategi hidup sebagai pemangsa yang sabar, hemat energi, dan memiliki sistem pertahanan berlapis adalah salah satu model keberlangsungan hidup yang paling sukses di planet ini.